ada yang selalu akan saya ingat di hari Bayangkara tahun ini. Tak lama berselang, seminggu setelahnya kan kasus ini muncul. Oh iya ya, tanggal 8 Juli ya. Padahal 1 Julinya Hari Bayangkara ya. Bayangkara ke-76 waktu itu. Betul. Kan. Dan itu adalah hari di mana Joshua Huta Barat diangkat menjadi Satgas Merah Putih. Hari itu 1 Juli. 1 Juli itu. Dan ya kemudian kan hari itu seminggu kemudian ada kasus ini. Betul, dan kebetulan waktu itu kalau most people juga ingat, kita lagi merayakan Idul Adha tuh. Jadi memang lagi libur. Iya, betul. Pas tanggal 8 ya. Dijadiin alasan juga polisi awal-awal. Kenapa nggak langsung diberitakan? Oh, kita kan lagi libur, baru tahu tuh saya kalau libur polisi nggak. Iya betul. Dari situ sebenarnya saya udah mulai ini. Tergelitik ya, udah mulai curiga. Kalau curiga itu berarti bagus, artinya masih punya akal sehat, ya dong. Nah, gitu. Akhirnya memang ya sudah membuktikan lah bahwa memang banyak kejanggalan gitu, dan kita menolak untuk lupa makanya. Yes. Dan pagi hari ini kita beralih nih, tadi ngomongin perkembangan kasusnya sendiri. Sekarang kita mau beralih menanyakan bagaimana nih soal keluarga. Kemarin kan Inang nemenin tuh. Iya, wisuda. Inang panggil dia apa berarti? Ito Samuel kan, dan Eda Rosti. Nah, ada Eda Roslin adiknya sama Eda Roslin dan Rohani. Nah, mereka kan datang wisuda. Ini saya bisa membayangkan kalau saya sebagai ayah gitu ya, datang ke wisuda anak yang sudah nggak ada gitu. Anaknya sudah dikubur ya. Sudah dikubur. Hancur pasti hati kan. Mimpi punah. Iya. Gitu ya. Itu satu gedung nangis semua loh. Iya, makanya saya ini aja saya ngomongnya sambil merinding. Iya, satu gedung nangis semua, dan Inang tuh sampai bersembunyi di balik bahunya karena nggak tahan gitu. Terus ada wakil rektornya tiba-tiba nyanyi lagu Batak gitu, Anakku Naburju. Kamu kalau ada kamu mesti putar deh. Nggak tahu deh Mus Radio punya nggak lagu Anakku Naburju. Anakku yang baik berarti kan. Iya, betul. Terus kamu masih ingat bahasa Batak. Jadi itu saat yang paling mengharukan ya, karena ibunya tuh tidak bisa hadir, lagi nggak enak badan. Nah, jadi Joshua itu punya cita-cita untuk membawa seluruh anggota keluarganya menghadiri wisudanya, gitu. Dan yang kuliah tuh bukan cuma Joshua, tapi ada 4 orang dari keluarga itu. Ibunya dan 3 anaknya. Si Reza juga ya? Si Reza, Joshua, Ibu Rosti, sama Devi. Oke. Dan semua itu mau menjadi sarjana, mau kuliah di UT itu dengan biaya yang pas-pasan. Artinya benar-benar mau, yaitu marsikola nasa timbona. yang artinya bersekolah setinggi-tingginya. Satimbo-timbona, ya kan. Gitu. Karena ibunya dan bapaknya tuh berusaha setengah mati ya kan, ya anak konki doha moraun tuau. Artinya anakku itu adalah harta yang paling berharga di dalam hidupku gitu. Nah, itu disekolahin setinggi-tingginya walaupun guru SD dengan penghasilan yang pas-pasan, hanya 600.000 gajinya, tapi diberikan setiap 3 bulan sekali. Lalu buruh dan nyetir serabutan bapaknya, tapi bisa menyekolahkan anak setinggi-tinggi, dan mau jadi sarjana tuh 4 tuh, termasuk Joshua. Jadi waktu di wisuda itu tanggal 23 Juli itu Inang juga nggak pernah ngalamin peristiwa yang seperti itu. Menerima ijazah orangnya almarhum gitu. Nah, tapi itu menunjukkan kekuatan tekad ya, bahwa dia ingin menjadi tulang punggung. Dia tidak mau selamanya jadi ajudan. Dia mau menikah. Kan ada pacarnya cantik namanya Vera Simanjuntak. Ini memang kalau dipikirin kisahnya itu benar-benar ya, dibalik ini tuh sangat memilukan lah. Betul. Jadi yang kita lihat itu peristiwa pembunuhan, tapi kan di belakang itu behind the scene, itu dia. The real thing itu adalah ada satu keluarga yang sedang struggle ya kan. Mereka hidup dengan sangat sederhana di Sungai Bahar. Orang jujur, orang baik yang mempunyai cita-cita untuk menjadi lebih baik lagi, dan lewat anaknya tuh Joshua tuh adalah tulang punggungnya. Gitu. Makanya adiknya yang bungsu yang dipanggil Pupu itu dari Siap Pudan.
Oh, Pupu itu siap Pudan. Siap Pudan, si Pudan. Artinya Si bungsu. Si bungsu. Iya, si bungsu itu Reza jadi polisi juga. Umurnya 22 tahun. Ya. Jadi ada 2 yang polisi, jadi berarti 1 tinggal Reza, satu-satunya laki-laki gitu. Nah, kalau soal kesedihan dan kepedihan hati ibunya itu nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan Mewakili, itu ya, Angga, karena ya buat seorang ibu kehilangan anak laki-laki yang paling besar itu ya kiamat sih. Betul. Buat dia. Nah, apa yang membuat dia kuat adalah karena dia tidak terima anaknya dibunuh dengan semena-mena. Jadi dia mau berjuang. Nah, Inang baru saya bisa merasakan tuh, waktu ketika diantar jenazahnya dan petinya nggak boleh dibuka, kan rasanya seperti apa itu? Waduh, itu semua orang merinding. Jadi kalau saya bilang tuh, Angga itu air matanya dia itulah yang membelah langit sebetulnya. Cinta seorang ibu itu yang membuat si Satgas Surga ini bergerak. Makanya bertemulah kita di sini. Belum lagi jutaan orang yang kemudian hatinya tergerak karena sebesar apapun kejahatan yang kita lawan, ketika kita memiliki hati yang bersih ya dan ketulusan cinta seperti seorang ibu itu, lalu kita punya empati, maka kita akan menjadi kekuatan yang dahsyat yang mampu melawan kejahatan itu. Kuatnya begitu ya. Iya, tapi kan ini banyak orang-orang yang akhirnya merasa terwakili suaranya karena Inang bicara, padahal mereka juga punya hak yang sama loh untuk bicara dengan saya sebetulnya. Jadi menggugah hati-hati yang murni dan masih tulus ini, yang bisa merasakan penderitaan ibunya, itulah yang terjadi sekarang gitu. Bahwa kematiannya itu akan membuat perubahan besar, membawa perubahan besar sehingga nyawanya tidak sia-sia, baik bagi keluarganya, baik bagi kepolisian, baik bagi penegakan hukum, dan bagi bangsa ini, dan akan dikenang lama loh. Sampai ratusan tahun nanti orang Batak akan cerita nih. Nanti Inang cerita ke anaknya, iya itu ada orang jujur yang dibunuh semena-mena gitu. Nanti kau kalau mau jadi polisi, kau jangan jadi seperti Sambo ya nak. Nah, gitu. Nah, kalau dari yang kemarin sering bertemu dengan keluarga Brigadir J begitu ya, apa sih sebenarnya kalau secara ini ya, apa yang mereka harapkan sebenarnya dari? Ya, harapannya itu kalau soal anaknya terbunuh tuh mereka sudah menguburkan ya, sudah ikhlas walaupun sakitnya masih belum pupus, tetapi harapan terbesar itu agar nama baiknya itu pulih. Iya. Karena sampai sekarang kan dia masih beredar nih. Masih difitnah kan? Masih difitnah, lalu fitnahnya berganti-ganti. Bukan hanya ceritanya berganti, lokasinya pun ganti gitu. Jadi kesian ibunya. Kalau saya sih ngeliat ibunya tuh sudah capek banget hatinya. Dia tuh udah sampai apa lagi sih? Apalagi? Mau apa lagi kalian nih, mau apa lagi gitu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya berpikir ya bahwa orang punya pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sudah dibunuh, difitnah pula, ya kan? Jadi iya, kejamnya tuh bertubi-tubi dan ngajak banyak orang. Ini korbannya banyak banget loh. Sekarang teman-temannya bilang merasa terjebak gitu. Nah, itu untuk 97 yang diperiksa. Keluarga juga menanyakan. Keluarga yang hancur tuh ya. Nah, bayangkan kan? Iya. Dari kasus ini. Iya, betul. Iya. Itu ibunya Joshua bilang akan berjuang sampai titik darah penghabisan soal bagaimana bisa memulihkan nama baik anaknya ya, lalu kemudian supaya yang bersalah dihukum dengan setimpal. Lalu juga soal begitu banyak 97 yang terlibat itu mestinya dibuka seterang-terangnya sehingga tahu bahwa sebetulnya itu bukan urusan ranjang, bukan urusan pelecehan yang selama 69 hari ini dinyanyikan sampai capek kan kita dengarnya, enggak? Betul. Jadi harapan keluarga itu ya lebih kurang sama dengan harapan kita semua gitu, tapi terutama ibunya yang mau agar kasus ini segera disidangkan, lalu anaknya bisa dipulihkan namanya. Ya. Kalau Inang melihatnya, apa yang diharapkan Inang sih sebenarnya? Ini ujung dari kasus ini apa ya? Ujung dari kasus ini jangan sampai gelap ya kan, dan juga tidak boleh berhenti hanya pada tersangka yang disebutkan Barada dan juga
brigadir-brigadir itu saja. Obstructions of justice itu berarti sudah begitu rusaknya sistem di dalam kepolisian. Sudah terstruktur dan sistematis. Yes, masif, sistematis dan terstruktur. Itu terjadi, ya kan? Itu membahayakan karena kita ini tidak bisa hidup tanpa kepolisian yang bersih. Nah, selama ini banyak masyarakat yang memendam, terus juga banyak juga yang tidak percaya sehingga hilang trust gitu. Nah, iya bisa memberikan, iya banyak sekali kamu kan, berarti kamu punya teman yang banyak sekali yang mengilimi pengalaman pahit. Nah itu kalau kita masih mau ya memiliki negara yang berpayung hukum dan masih percaya sama demokrasi, ya kita harus kawal sehingga bisa tercapai ini. Bukan hanya bebersih, sekarang bebersih nih ke dalam nih dewan etik apa terus bebenah gitu, tapi harus ada reformasi. Bagaimana polisi itu bisa diawasi sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, yang saya yakin bukan yang pertama gitu dan bukan yang terakhir juga. Akan bisa terjadi lagi kalau kita sama sekali tidak melihat ini sebagai suatu masalah yang sangat serius. Kita dibikin capek, kita ombang-ambingkan perasaan dan emosi. Itu kita harus tahu bahwa memang senario yang dijalankan itu adalah untuk melindungi dan meringankan hukuman dari Sambo dan teman-temannya. Nah itu yang membuat begitu banyak dukungan dari netizen, dari pendengar kamu, dari orang-orang yang tidak percaya dengan rekayasa itu. Jadi mari kita kawal terus. Mari kita kawal sehingga nanti setelah ini selesai kita bisa lihat bukan hanya bebenah, reformasi dan reposisi itu keniscayaan. Baik, kita akan melihat bagaimana nanti polisi yang baru begitu ya. Dengan sistem dan struktur yang baru. Yang baru, maksud saya seperti itu. Iya, betul. Inan, terima kasih banyak. Sama-sama, Angga. Jadi saya mau berterus terang ini suatu kehormatan lah bisa ngobrol-ngobrol sama Inan. Iya, sama-sama. Itu Huta Barat kedua idola saya setelah Victor. Oh, amang tua saya itu. Terima kasih. Iya, sosok seorang aktivis yang apa kalau cantik apa bahasa Bataknya, Nang? Nauli. Pintar. Pistar ya. Nauli dohot pistar. Dohot arsik. Terima kasih banyak Inang, sampai ketemu lagi dan sama-sama Angga, sampai jumpa. Terima kasih Angga, Dika, Romi, Betty, semuanya. Oleate. Horas. Kamu aku nggak sebut namanya, aku lupa. Dennis. Tuh kan aku nih udah tua. Dennis the Menace. Ada lagi yang lebih tua, nenek saya. Umur berapa? 85. Oh iya, sama ibu saya. Ibu saya juga